Benar saja, trik ini menipu elang berbulu perak, dan elang berbulu perak itu bergegas menuju manusia berdarah. Diiringi dengan suara keras, manusia darah itu meledak, dan awan kabut darah melayang di atas kepalanya, meresap ke 4 minggu. Elang berbulu perak terjun ke dalam kabut darah, dan bulu peraknya langsung berubah menjadi merah darah. Elang berbulu perak yang berubah menjadi merah darah menjadi semakin menakutkan, dan banyak biksu mencium bau darah yang kental. Melihat penampilan menakutkan dari Silver Feather Eagle, semua orang gemetar ketakutan. Tapi elang berbulu perak tidak menyerang orang lain, sepertinya mengincar Zhou Tai. Setelah berlumuran darah, elang berbulu perak itu bergegas ke kolam darah merah muda. Seketika menghilang. Mengapa monster ini hanya menyerang Zhou Tai? Melihat ini, Ji Yun sangat bingung. Penatua hantu gunung iblis sepertinya melihat sesuatu, dan berkata dengan sedikit senyum, bajingan ini pasti mencium latihan penyelamatan jiwa pada Zhou Tai, jadi dia pergi menuju Zhou Tai. Aku tidak melihatnya bergegas ke dalam kabut darah dengan sengaja, dan setelah membuat seluruh tubuhnya berlumuran darah, ia bergegas ke. Apakah itu di mata air spiritual di depan saya? Diperkirakan ada sesuatu di mata air spiritual ini. Petik 2. Ketika Ji Yun mendengarnya, dia langsung tertawa, keterampilan menyelamatkan jiwa keluarga Zhou benar-benar aneh. Menjadi sasaran serangan monster, Zhou Tai mungkin sangat tertekan saat ini. Setelah monster itu bergegas ke mata air spiritual, Zhou Tai, yang telah memeriksa tubuhnya, berdiri perlahan, dia tampaknya telah menua, dan napasnya menjadi lebih lemah, tetapi nyawanya akhirnya terselamatkan. Sialan, ini sangat jahat, kenapa kamu menyerangku sendirian? Zhou Tai meludah dengan keras, merasa sangat kesal di hatinya. Melihat ini, banyak orang yang diam-diam tidak bisa menahan tawa, tetapi lebih banyak orang mulai khawatir. Jika ada beberapa monster lagi yang terperangkap di sini, mereka menunggu untuk mati. Saya awalnya ingin turun untuk berburu harta karun, tetapi sekarang saya belum menemukannya, jadi saya mempertaruhkan hidup saya di sini. Saat ini, Chen Ping masih menyerap energi dari telur raksasa tersebut, namun Chen Ping sendiri tidak mengetahui bahwa tubuh telah kabur, seolah-olah akan hilang kapan saja. Cangkang telur raksasa itu mulai menjadi transparan. Pada akhirnya, Chen Ping melihat bahwa seluruh telur raksasa itu tampak seperti dunia yang kacau. Perlahan, menjadi jelas bahwa putih telur dan kuning telur di dalam telur raksasa itu juga bisa terlihat dengan jelas. Jelaskan, di area kuning telur, ada sosok samar mengambang di dalamnya. Dan di sekitar sosok itu, ada 8 rantai energi yang tidak jelas, yang menarik sosok itu, mengirimkan energi di dalam telur raksasa ke arah sosok itu secara terus-menerus. Segera, sosok itu menjadi semakin jelas, dan akhirnya Chen Ping terkejut menemukan bahwa bayangan di dalam telur raksasa itu ternyata adalah dirinya sendiri. Tubuh. Chen Ping ketakutan di dalam hatinya. Dia secara naluriah ingin melihat pria parubaya itu dan bertanya apa yang sedang terjadi. Tapi saat dia menoleh, dia merasa matanya menjadi gelap ketika temukan diri Anda di tengah kubah. Tubuhnya seperti di penjara, seperti dikurung di dalam sangkar. Chen Ping panik dan mulai meronta. Jangan bergerak, fusi akan segera selesai. Jika kamu bergerak, kamu akan gagal. Suara pria parubaya itu muncul di benak Chen Ping. Ketika Chen Ping mendengarnya, dia berhenti bergerak dalam sekejap dan tetap tinggal diam-diam rasakan energi terus-menerus di seluruh tubuh. Masuknya volume. Selain itu, tubuh emas Chen Ping yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan dengan sendirinya, dan potongan sisik emas menutupi seluruh tubuh Chen Ping. Dan cairan telur di dalam telur raksasa membungkus tubuh Chen Ping, menyebabkan tubuh Chen Ping mengalami perubahan kualitatif, dan bahkan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan menjadi semakin cemerlang. Saat ini, Chen Ping merasa sangat nyaman, seperti bayi yang berbaring di pelukan ibunya. Di antara, hanya saja ketika Chen Ping berpikir bahwa dia berada di dalam telur raksasa dan pada akhirnya harus keluar dari cangkangnya, Chen Ping tidak dapat menahannya. Rasanya agak keterlaluan. Tiba-tiba, telur raksasa itu bergetar, dan kemudian ekspresi pria parubaya itu langsung menjadi tegang. Dan Chen Ping juga melihat ada gelombang besar di luar telur raksasa. Jelas seseorang datang ke sini dengan cepat, dan menerobos dimensi ruang. Seseorang akan datang, apapun yang terjadi, jangan bergerak. Pria parubaya itu mengingatkan Chen Ping. Chen Ping mengangguk,
dan hanya bisa melihat keluar dengan tenang melalui kulit telur. Segera, monster besar bergegas ke arahnya, penuh darah. Chen Ping belum pernah melihat monster seperti ini sebelumnya. Paruhnya yang tajam tampak seperti elang. Ketika pria parubaya itu melihat monster itu, alisnya seperti meregangkan, lihat tidak tegang lagi. Ketika monster itu datang di depan pria parubaya itu, ia berubah menjadi manusia dan berdiri di hadapan pria parubaya itu. Elang bulu perak, kamu hanyalah tunggangan. Tuanmu sudah mati, dan kamu masih ingin memukul ini telur raksasa. Ide, pria parubaya itu berkata dengan ekspresi jijik. Kamu hanya sisa jiwa sekarang, bahkan jika kamu ingin memainkan ide raksasa ini, kenapa aku tidak bisa? Silver Feather Eagle bertanya dengan dingin. Lelucon, apa kamu layak dibandingkan dengan klan naga kita? Jangan berpikir bahwa terinfeksi darah manusia dapat menutupi darah inferiormu, sama seperti dirimu. Darah semacam ini hanya layak menjadi tunggangan. Telur raksasa ini adalah benda yang dikandung oleh langit dan bumi, bagaimana mungkin binatang rendahan sepertimu menyentuhnya? Selain itu, kamu juga terlambat. Telur raksasa ini sudah menjadi milik klan naga kita. Aku tidak percaya kamu bisa bertanya. Lihat ke dalam. Pria parubaya itu berkata sambil mencibir. Silver Feather Eagle dimarahi dengan penuh amarah, tetapi ketika dia melihat sosok Chen Ping di dalam telur raksasa, dia tiba-tiba menjadi terkejut. Seseorang sebenarnya ingin memadukan kubah ini, aku tidak akan membiarkan dia berhasil. Setelah elang berbulu perak selesai berbicara, ia kembali menjadi elang raksasa, mengaum dari mulutnya. Ekspresi pria parubaya itu sangat acuh tak acuh. Melihat elang berbulu perak menyerangnya, dia tidak mengelak atau mengelak. Tiba-tiba, satu sayap elang berbulu perak menamparkan pria parubaya itu dengan keras. Men tubuhnya terbang terbalik dalam sekejap.